Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 411. Siapa Bak? Ketika Chu Yunxi mendengar ketukan di pintu, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia tampak sangat tidak senang, karena dia telah mengatakan sebelum menelepon ayahnya bahwa dia memiliki hal-hal penting untuk ditangani, dan tidak ada yang namanya dia diperintahkan, tidak ada yang bisa mengganggunya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sangat sibuk sekarang. Aku akan membicarakan hal-hal besar nanti. Chu Yunxi mengira itu Zheng Lin, dan berkata dengan dingin, aku telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan aku tidak mengerti aturan ini. Setelah dia selesai berbicara, dia segera menyesuaikan nadanya dan terus berkata kepada ayahnya, benar, ayah, Yun Wei menelepon saya sekarang dan mengatakan sesuatu datang kepada saya. Saya kira itu sebagian besar karena pernikahan dengan keluarga Zhang. Sekarang He Jiarong sudah mati, lihat pernikahan Yun Wei. Bum bum bum. Ada ketukan keras di pintu lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kau benar-benar tidak bisa mengerti kata-kata Laozi. Chu Yunxi segera menjadi marah, menutupi mikrofon telepon, dan berteriak ke pintu, bertanya-tanya apakah otak Zheng Lin ini terbakar hari ini, mengetahui bahwa dia marah, bahkan berani mengetuk pintu. Faktanya, Lin Yu yang mengetuk pintu. Lin Yu melihat bahwa Chu Yunxi tidak membuka pintu, dan pintu terkunci lagi. Dia takut setelah Chu Yunxi tahu itu dia bahkan tidak berani membuka pintu, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, Chu Yunxi, ada seseorang saya perlu melaporkan hal-hal penting kepada Anda. Ada berita bahwa tubuh He Jiarong telah ditemukan. Karena suaranya agak tumpul di seberang pintu, Chu Yunxi tidak mendengar sesuatu yang aneh. Dia secara tidak sadar mengira itu adalah salah satu pengawal. Dia senang ketika dia mendengar kata-kata itu dan berteriak kaget, benarkah? Kemudian dia buru-buru bergegas ke ayah di ujung lain dan berkata, ayah, tunggu sebentar, saya akan menelepon Anda nanti. Mereka mengatakan bahwa tubuh He Jiarong telah ditemukan, dan saya akan melaporkan kepada Anda setelah saya memahami situasinya. Setelah mendapatkan jawaban ayahnya, Chu Yunxi segera menutup telepon dan buru-buru berjalan ke pintu. Saat dia membuka pintu, dia tidak sabar untuk bertanya, dari mana berita itu datang, apakah itu dapat dipercaya? Begitu suaranya jatuh, dia membanting pintu hingga terbuka, dan kemudian melihat wajah yang paling tidak ingin dilihatnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia tercengang, dan dia tiba-tiba tetap di tempat seperti membatu. Berita itu tidak dapat diandalkan. Maaf, aku mengecewakanmu, Tuan Chu. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum. Chu Yunxi melirik Lin Yu dan melihat bahwa Lin Yu masih utuh, dia sangat terkejut, tetapi bagaimanapun juga, Chu Yunxi adalah seseorang yang telah melihat wajah dunia, jadi dia segera memulihkan ketenangannya setelah dikejutkan, dan menahan fluktuasi besar di hatinya dengan wajah. Dengan acuh tak acuh, Lin Yu berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak menyambut kamu di sini. Aku tidak menyambut aku yang masih hidup, menyambut aku yang sudah mati. Lin Yu menatapnya dengan senyum di wajahnya. Jika Chu Yunxi sangat ingin melihatnya setelah kematian, Lin Yu dapat mempertimbangkan untuk menunjukkan dirinya. Tubuh aslinya memenuhi keinginannya. Kamu menganggap dirimu terlalu serius, apa yang kamu lakukan denganku? Chu Yunxi melirik Lin Yu dengan dingin, menekan keterkejutan dan kemarahan di dalam hatinya. Karena hidup dan hidupku tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu sangat senang mendengar tentang kematianku? Lin Yu menatapnya sambil tersenyum. Mengapa saya tidak bahagia? Meskipun hidup dan mati Anda tidak ada hubungannya dengan saya, itu seperti lalat yang terbang di sekitar saya dan ditampar sampai mati oleh lalat yang berisik. Saya bahagia dan bersih, jadi saya secara alami juga bahagia.
Chu Yunxi mendengus dingin, mengangkat kepalanya, dengan seringai di wajahnya, melirik Lin Yu, wajahnya penuh arogansi, dan dia kembali ke aura yang tinggi. Bersihkan mulutmu. Pada saat ini, langkah-langkah di belakang Lin Yu melangkah, menatap Chu Yunxi dengan mata tajam, dan aura pembunuh yang mengerikan memancar ke seluruh tubuhnya. Kenapa kamu memukul orang? Baru kemudian Chu Yunxi menyadari bahwa pengawalnya, termasuk Zheng Lin, telah pingsan, dan segera bertanya kepada Bu Cheng dengan marah. Berbahagialah denganku. Bu Cheng berkata dengan enteng, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, jika aku mau, aku bisa langsung membunuhmu. Sejak dia kecil, dia telah bersama tuannya dan telah menjadi pelanggar hukum, jadi dia selalu berbicara tanpa ragu-ragu dan sembrono. Itu nada yang besar, seekor anjing berlari layak untuk berbicara denganku seperti ini. Chu Yunxi sangat marah, wajahnya memerah, dan dia tumbuh besar, kecuali Lin Yu yang berani menabraknya, tidak ada yang berani melawannya. Dan kaki anjing di sebelah Lin Yu bahkan lebih sombong dari Lin Yu, dan dia tidak menganggapnya serius. Bu Cheng tidak marah karena perkataannya. Dia menoleh untuk melihat Lin Yu, dan berkata dengan tenang, Tuan He, saya tidak peduli seberapa kuat keluarga mereka di ibu kota, atau siapa Laozi atau Laozi-Laozinya. Dengan perintahmu, aku akan segera membunuhnya, dan aku akan mewarisi semua konsekuensinya, dan satu orang akan menanggungnya. Kata-katanya sangat dingin. Jelas dia memiliki niat membunuh. Dia tidak hanya membicarakannya. Selama Lin Yu mengangguk, dia akan segera menjamin bahwa Chu Yunxi akan mati di tempat. Dalam hatinya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Chu. Membiarkan semua pasukan datang ke sini adalah bahwa dia telah membuat hidup dan mati di luar kendali. Terlebih lagi, jika seorang sarjana mati untuk orang kepercayaan, dia rela mati untuk Tuan mengapa? Bibir Chu Yunxi menjadi putih ketika dia mendengar ini, dan tangannya gemetar. Tetapi dia tidak tahu banyak usaha, dan keamanan perusahaan tidak ada di sisinya, jadi dia tidak berani menjawab percakapan, jadi dia hanya bisa menelan napas. Kakak Bu, tidak ingin membunuh atau berkelahi sama sekali. Kami di sini sebagai tamu Tuan Muda Chu, bagaimana kami bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Chu Yunxi, Tuan Muda Chu, para tamu ada di sini, benar. Mari kita berdiri di luar. Sepertinya ini bukan cara keramah tamahan, bukan? Kulit wajah Chu Yunxi berubah. Dia mengubah wajahnya menjadi dingin, dan membiarkan Lin Yu dan Bu Cheng masuk. Ayolah, ada apa kamu di sini? Chu Yunxi sengaja tidak menutup pintu, tetapi masuk dengan cepat, dan bertanya dengan dingin. Tuan Muda Chu, jangan mengkhianatiku. Aku secara alami datang untuk bertanya tentang makan malam hari itu. Lin Yu berjalan langsung ke sofa dan duduk sambil menyeringai, mengetuk kaki Erlang dan menatap Chu Yunxi sambil tersenyum. Tolong juga Guru Chu memberitahu saya, siapa yang mengatur masalah hari itu. Sepertinya kau bertanya pada orang yang salah. Chu Yunxi mengangkat alisnya, dan setelah duduk kembali di meja, tangan kanannya meraih ke bawah meja dengan sangat tersembunyi, dan dia menekan tombol perak di bawah meja dengan suara dingin. Aku pergi lebih awal hari itu tanpa makan. Aku bahkan mendengar tentang apa yang terjadi nanti, jadi bagaimana aku bisa tahu siapa yang mengaturnya? Saya tidak tahu. Lin Yu tertawa menghina, dan berkata, saya selalu berpikir bahwa keluarga Chu, sebagai keluarga besar di ibu kota, akan berani menjadi seorang pemberani. Apakah kamu takut? Persetan dengan ibumu. Chu Yunxi sangat marah dengan ucapan Lin Yu. Ternyata Lin Yu sedang mengejek keluarga Chu karena takut padanya, He Jiarong. Chu Yunxi melirik Lin Yu dengan mata dingin dan dengan tegas berkata, hanya karena kamu adalah badut asing, keluarga Chuku harus takut. Lalu aku akan mengatakan yang sebenarnya, meskipun keluarga Chu kita tidak berpartisipasi dalam pembunuhanmu malam itu, tapi kami sudah mengetahuinya sejak lama, dan saya tidak memberitahu Anda dengan sengaja. Bagaimana kalau,
Ini sepertinya ilegal. Ketika dia mengatakan ini, dia dengan sengaja marah pada Lin Yu, artinya aku tahu kamu akan mati, tetapi aku tidak memberitahumu. Aku hanya ingin melihatmu mati. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan kesal ketika dia mendengar ini, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, itu adalah hak Chu Yunxi untuk tidak memberitahunya tentang masalah ini. Dan ketika Chu Yunxi berbicara, Lin Yu terus menatap matanya. Tatapan matanya sepertinya tidak berbohong. Seperti yang diharapkan, seperti yang dipikirkan Lin Yuliang, keluarga Chu mungkin tidak berpartisipasi dalam insiden ini, tetapi hanya mengetahuinya. Hanya saja tingkat pengetahuan ini mungkin bagus. Bapak. Meskipun langkah kaki di belakang Lin Yu tanpa ekspresi, tangannya sudah menyentuh belati. Selama Lin Yu memberi perintah, dia akan segera melakukannya. Lin Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, melirik Chu Yunxi, lalu tersenyum tipis, dan berkata, itu urusanmu jika kamu tidak memberitahuku atau tidak. Ini benar-benar tidak melanggar hukum. Karena keluarga Chumu tidak berpartisipasi dalam masalah ini, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Kuda. Tinggalkan kami sendiri. Ketika Chu Yunxi mendengar ini, matanya tiba-tiba melebar, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, lalu dia mencibir, dengan tatapan jijik yang tak ada habisnya di matanya, dan mencibir, kamu bukan pengemis sialan. Beberapa hari, saya datang ke sini untuk memamerkan kekuatan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda begitu luar biasa menjadi terkenal di ibu kota? Katakan, di mata keluarga Chu kami, Anda hanya badut yang beruntung. Selama kami Chu jika saya mau, saya bisa menginjak-injak Anda sampai mati seperti serangga kapan saja. Begitu suaranya jatuh, Lin Yu, yang berada beberapa meter darinya, tiba-tiba berdiri di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan Lin Yu tiba-tiba meraih seperti kilat dan mencubitnya. Menangkap lehernya. Chu Yunxi gemetar hebat, dan tiba-tiba merasa seperti batang baja keras melingkari lehernya, dan dia tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Lin Yu dan menariknya dengan kuat, tetapi lengan Lin Yu tidak bergerak seperti patung batu padat. Chu Yunxi tiba-tiba merasa sangat sulit untuk bernapas, mulutnya tiba-tiba terbuka, dan dia ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Yu, tetapi dia hanya bisa membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi wajah Lin Yu sedalam air, dan sepertinya ada sedikit kedinginan dan penghinaan di matanya yang dalam. Ya, jijik. Chu Yunxi sangat akrab dengan tampilan ini, karena dia sering menunjukkan tampilan ini kepada orang lain, tetapi Lin Yu secara tidak terduga menunjukkannya kepadanya hari ini. Mata Chu Yunxi melebar dalam sekejap, dan dia ketakutan dan ketakutan. Dia tidak tahu apakah itu karena mati lemas atau ketakutan, dan dia gemetar seperti sekam yang menyaring. Itu sangat kontras dengan situasi dewa yang sombong dan mengesankan yang dia alami sekarang. Kamu bisa menginjak-injak aku sampai mati kapan saja. Lalu kamu injak sekarang. Lin Yu menyipitkan matanya, secercah cahaya muncul di matanya, dan suaranya sangat dingin. Dia tahu bahwa itu karena kerendahan hati dan kesabarannya sehingga keluarga besar di ibu kota ini tidak menganggapnya serius. Apakah Chu Yunxi layak dibandingkan dengannya? Melihat mata Lin Yu Senhan, mata Chu Yunxi berkedip ngeri. Mulutnya melebar, hampir mati lemas. Di mana lagi dia bisa mengatakan sesuatu, dia dengan cepat menepuk lengan Lin Yu, jelas itu lembut. Apa, Tuan Muda Chu, apakah Anda memohon belas kasihan kepada saya? Lin Yu mengangkat alisnya. Chu Yunxi hendak memutar matanya saat ini, dan segera mengangguk dengan penuh semangat. Melihat bahwa sejumput lagi benar-benar akan mencekiknya, Lin Yu mendengus dingin sebelum melepaskan. Ahem. Chu Yunxi segera menutupi dadanya, menundukkan kepalanya dan batuk keras beberapa kali, terengah-engah, merasa seolah-olah dia berjalan di sekitar pintu hantu. Tuan Chu. Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan, sekarang,
Tolong beritahu saya, siapa serangga itu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.